Ya, halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sepatu dari brand RS dengan seri SND05. Ini dia sepatunya. Nah, sepatu ini sudah saya pakai di kurang lebih 2-3 mingguan ya. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana menggunakan sepatu ini ya. Dan kalau dilihat-lihat, sepatu ini ada kemiripan dengan sepatu Aeroop dari Li-Ning ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti saya akan sedikit menyampaikan pengalaman saya ya menggunakan sepatu ini dan sepatu Aeroop yang dulu juga saya pernah pakai. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dari sekarang kita akan lanjut membahas sepatu dari RS ya, SND05. Kita taruh dulu satu di sini ya, karena lama-lama kalau dipegang berat juga ya. Oke, RS SND05 ini adalah salah satu sepatu barunya dari RS untuk seri SND, yang seri-seri lain juga ada. Dan salah satunya ya SND05 ini ya, dia meneruskan SND04 dan SND03 tentunya ya. Kalau jika dibandingkan dengan yang SND04, sebenarnya saya lebih suka yang SND04 ya, dari model dan warnanya ya, tapi karena size yang saya cari tidak ada ya, 45, jadi ya sudah, kemarin keluar yang ini yang baru, akhirnya saya ambil yang ini saja. Memang untuk sepatu RS ya, kemarin saya dapat informasi dari pelapaknya yang menjual sepatu RS ini, jadi tokonya mereka itu hanya dikasih stok yang terbatas ya untuk sepatu RS, dan begitu juga untuk toko-toko yang lain itu juga diberikan terbatas ya stok RS-nya ya. Jadi untuk sepatu RS untuk ukuran 46 hanya satu saja di satu toko, 45 hanya 2, 44 mungkin berapa, dan itu berlaku juga untuk toko-toko yang lain. Itu isi dari pelapaknya yang kemarin menyampaikan pada saya seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah salah satu sepatu barunya dari RS ya, dan ini dirilis kemarin waktu saya lihat itu di akhir September ya, jadi ya belum lama ya, masih dikatakan baru. Untuk range harganya ini 400 sampai 500 ribuan ya. Untuk link pembeliannya nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi ya, saya belinya di mana. Oke, dan untuk spesifikasinya ini saya beli ukuran 45 ya, atau 28 cm. Jadi untuk ukuran sepatu Li-Ning ini, sepatu RS ini sama dengan sepatunya Li-Ning ya. Sepatu Li-Ning itu saya 45 dan ini juga 45 juga ya. Dan harganya sama juga dengan yang ini ya, range harganya sama. Nanti kita akan sedikit membahas itu ya. Nah, untuk berat ya, ini sudah saya timbang dan beratnya itu di angka 900 gram ya, 919 tepatnya, hampir 1 kilo, tapi ya masih agak jauh ya. Dan saya timbang juga sepatu-sepatu saya yang lain ya, ada Mizuno Thunderblade 2 dan Li-Ning Attack 4. Untuk yang Mizuno Thunderblade 2 itu dia sedikit lebih berat ya, itu size nya 44 ya, size nya 44, punya standar size yang berbeda dengan LS dan Li-Ning ya, nggak apa-apa. Beratnya 925 ya, hanya selisih sedikit saja ya. Sementara kalau yang itu Li-Ning Attack 4 itu size nya 46 ya, dia beratnya hampir 1 kilo ya, 990 gram ya. Mungkin kalau dia size nya agak sama ya, 45 ya, mungkin masih berat juga ya. Untuk yang Li-Ning Aeroop saya lupa itu beratnya berapa, tapi kalau dibandingkan dengan yang ini memang lebih berat yang Li-Ning Aeroop-nya ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau ini sepatu RS SND05 ini dilihat secara sekilas memang ada kemiripan dengan Aeroop-nya Li-Ning ya, dari segi konsep dan desainnya ya, tapi lebih ke konsepnya ya. Kalau desain memang Aeroop ada memiliki desain sendiri ya, tapi kalau untuk konsepnya kurang lebih sama dengan yang ini ya, dengan SND05 ini ya, cuma memang lebih duluan yang Aeroop-nya. Jadi apakah ini terinspirasi dari Li-Ning Aeroop? Dan kalau kita perhatikan dari range harganya, ini range harganya itu juga sama dengan range harganya Li-Ning Aeroop ya, di angka 470 sampai 500 kalau saya cek online ya.
Ya ada sih yang menjual di lebih kurang dari itu ada, tapi hanya segelintir saja. Yang lebih dari itu juga ada, tapi nggak banyak juga. Kalau menurut saya sih ya harga normalnya sih 470 sampai 500 ribu ya. Kalau di toko online ya, kalau di toko offline saya tidak tahu berapa, tapi biasanya sih harganya tuh memang rata-ratanya sih lebih mahal daripada yang di toko online ya. Nah, bagaimana pengalaman saya menggunakan sepatu ini? Nah, sejauh yang saya gunakan ya, sepatu ini nyaman digunakan ya. Kenapa? Karena dia tapaknya lebar ya, tapaknya lebar. Jadi ya kurang lebih sama seperti sepatu-sepatu pada umumnya ya, yang badminton memang dia tapaknya lebar. Sedikit berbeda dengan yang itu ya, Mizuno Thunderblade 2. Yang saya rasakan yang Mizuno Thunderblade 2 itu terasa ngepas ya. Memang enak ya, tapi untuk pergerakan yang agresif dia kalau menurut saya ada kekurangan ya. Jadi seringkali yang tidak sering ya, tapi jika dibandingkan dengan yang ini, memang yang Mizuno Thunderblade itu ketika saya gunakan tuh terjadi seperti ini guys. Nah, jadi pergerakan terus kaki kanan begini, terus dia mudah seperti ini ya, karena dia ngepas juga ya, sepatunya tapaknya ngepas dan ininya berbeda tapaknya ya, bisa kalian perhatikan. Oke, tapaknya beda ya, dan kita akan ukur aja ya, kira-kira selisihnya berapa ya. Kalau ini kita akan ukur ya, kita akan mulai dari yang SND 05 ini, dia hampir 11,5 ya guys. Aduh, hampir 11,5, bisa kalian lihat tidak sih ya, pokoknya ini hampir 11,5. Kemudian yang ini tapaknya yang paling lebar ya, paling lebar itu dia di 11 saja, 11 ya. Jadi ada perbedaan beberapa sentimeter ya, 2 sampai 5 cm ya. Jadi menurut saya itu memberikan pengaruh ya. Jadi ya ini untuk pergerakan yang agresif menurut saya lebih aman dan tidak mudah keselip atau keseleo ya. Sepatu ini kalau saya rasakan ketika pertama kali digunakan dan beberapa kali pemakaian sampai sekarang di lapangan yang keramik ya, memang berdecitnya itu nggak begitu terlalu kelihatan ya, karena ini mungkin dari segi materialnya itu memang tidak full karet ya, karena kemarin ada yang menyampaikan pengalamannya ini tuh tidak full karet, jadi sudah campuran. Berbeda dengan yang model-model seperti ini yang bawahnya kuning, ini kan dia full karet ya, jadi memang lebih nempel dan lebih berdecit. Tapi bukan berarti ini licin ya, dan ketika saya gunakan ya meskipun tidak berdecit tapi tidak licin, jadi menurut saya masih nyaman lah digunakan. Oke, perbandingan dengan Aerob ya, karena ini memang ada kesamaan dengan Aerob dari segi konsep dan harganya. Nah, lining kalau saya rasakan ya, sepatunya itu terasa panas ya, yang itu terasa panas ya, meskipun dia tidak full seperti ini, meshnya lebih banyak yang itu ya. Tapi lining Aerob itu dia lebih panas lagi ya, dibandingkan dengan itu lebih panas lagi yang lining Aerob. Dan ini pun yang saya rasakan juga ternyata terasa panas juga ya, seperti lining Aerob ya, tidak tahu sama persis, tapi kurang lebih menurut saya sama lah panasnya ya, karena memang modelnya seperti ini ya. Jadi buat kalian yang gampang merasa panas, jadi ya kalau menurut saya ya, ini menurut saya terasa panas untuk pergerakan. Kalau kita bermain dengan pergerakan yang agresif, mudah terasa panas. Jadi ketika selesai bermain nyaman, ketika ini dilepas ya, kalau tidak dilepas terasa panas. Dan jika dibandingkan dengan lining Aerob dari segi kelenturan atau fleksibilitasnya, yang ini menurut saya lebih elastis ya, lebih fleksibel ya jika dibandingkan dengan yang Aerob terasa lebih kaku ya. Tapi itu menurut saya nanti cocok-cocokan ya, ada yang senangnya feel-nya lebih kaku jadi terkesan kokoh, tapi ada juga yang senangnya yang fleksibel ya, jadi untuk pergerakan yang agresif dan gesit tentu lebih enak yang fleksibel ya. Dari segi warna, kalau ini hanya satu ya, SND 05 warnanya hanya biru saja. Sejauh yang saya ketahui warnanya hanya satu. Sementara kalau yang Aerob dia warnanya ada banyak ya.
Jadi ya untuk keunggulannya dari segi warna memang menang Aerobe, pilihannya ada 4 warna. Tapi kalau dari segi kelenturannya, nah dari jika dibandingkan dengan Aerobe yang ini lebih lentur ya. Dan sama-sama nyaman digunakan. Aerobe menurut saya juga nyaman digunakan, tapi ya memang sedikit lebih kaku aja. Keduanya sama-sama terasa panas jika digunakan ya, itu kalau menurut saya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagi. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, semoga apa ya bisa menambah referensi kalian ya sebelum kalian membeli sepatu ini. Kemudian ada juga yang mengatakan untuk yang SND05 dan SND04 ini dia model ininya sama ya dari segi kelengketannya, tapi untuk SND yang 03 itu lebih, katanya sih lebih lengket lagi ya, lebih nempel itunya ya, bawahnya ini outsole-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini. Terima kasih. Oke, sedikit tambahan, saya suka dengan modelnya ini ya, insole-nya ini ya, itu kan dia modelnya kan ada gini ya, jadi itu membuat tapak kaki kita itu ya bisa menempel dengan baik di ininya, tidak terasa licin. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya. Salam sehat, salam olahraga.